Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Jaki dengan NPM 23100100511 dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kata pada teknologi informasi untuk memenuhi mata kuliah PTI dengan dosen pengampu Pak Heri Adi Chandra, Eskom, Mkom. Mari kita pahami dulu apa itu arti pengolahan kata. Pengolahan kata atau pemrosesan kata merujuk pada serangkaian teknik dan metode komputasional yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi teks atau kata-kata dalam bahasa manusia. Pengolahan kata adalah salah satu cabang dari ilmu komputasi linguistik yang berkaitan dengan pemahaman bahasa manusia oleh komputer. Jadi, secara singkatnya, itu adalah pengertian pengolahan kata. Penelitian ini bertujuan untuk membahas berbagai proses yang terlibat dalam pengolahan kata dalam teknologi informasi, termasuk pencarian, pemeriksaan ejaan, dan pemodelan bahasa. Lanjut, jadi penggunaan proses pengolahan kata pada teknologi informasi yang pertama yaitu pada pencarian informasi. Contohnya, pencarian dengan mesin pencari, yaitu dengan memanfaatkan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi yang relevan. Google adalah mesin pencari yang paling populer di dunia. Pengguna dapat mencari informasi, gambar, video, dan berbagai jenis konten lainnya melalui Google. Selanjutnya yaitu pengindeksan. Pengindeksan yaitu proses mengumpulkan dan mengatur informasi sehingga dapat dengan mudah dicari. Pengindeksan dapat juga diartikan sebagai mesin pencari yang mengumpulkan dan menyimpan data dari situs web untuk memberikan hasil pencarian yang cepat dan relevan kepada pengguna. Selain itu, ada juga pelabelan kategori, yaitu mengategorikan hasil pencarian ke dalam kategori yang sesuai untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik. Pelabelan kategori adalah proses memberikan label atau kategori tertentu kepada data, entitas, atau informasi. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi data berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu, sehingga data tersebut dapat diorganisasi, dicari, atau dianalisis dengan lebih baik. Pelabelan kategori umumnya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam ilmu komputer, analisis data, dan pemrosesan bahasa alami. Pelabelan kategori dapat dilakukan secara manual oleh manusia atau dengan bantuan algoritma dan kecerdasan buatan, tergantung pada konteks dan skala data yang dihadapi. Kemudian, relevansi dan peringkat, yaitu menentukan tingkat relevansi dari hasil pencarian dan mengurutkannya berdasarkan faktor seperti popularitas dan otoritas. Lanjut, penggunaan proses pengolahan kata pada teknologi informasi yang kedua adalah pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Contoh yang pertama adalah pemeriksaan ejaan. Pemeriksaan ejaan adalah proses memeriksa dan memperbaiki kesalahan ejaan dalam teks atau dokumen tertulis. Kemudian, contoh yang kedua adalah pemeriksaan tata bahasa, yang berfungsi untuk memastikan penggunaan yang benar dari tata bahasa dalam teks seperti aturan tata bahasa dan struktur kalimat. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu mengimplementasikan algoritma yang dapat secara otomatis memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan bahasa. Contoh yang pertama adalah model bahasa statistik, yaitu memodelkan probabilitas kemunculan kata berdasarkan data korpus pelatihan. Contoh yang kedua adalah jaringan saraf tiruan, yaitu memanfaatkan teknik pembelajaran mesin untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa. Kemudian contoh yang ketiga adalah generasi bahasa alami, yaitu menghasilkan teks yang alami dan mudah dipahami oleh manusia berdasarkan aturan dan pola yang telah didefinisikan. Oke, lanjut. Kemudian penggunaan proses pengolahan kata yang keempat adalah aplikasi pada teknologi informasi. Yang pertama adalah penerjemahan otomatis. Menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat dan akurat. Dengan adanya terjemahan, kita bisa memahami bahasa dari negara lain dan bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan suara, yaitu menggunakan teknik pengolahan kata untuk mengenali dan memahami ucapan manusia dalam bentuk teks. Kemudian yang ketiga adalah pengenal emosi, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memproses emosi dalam teks untuk analisis, sentimen, dan interaksi pengguna yang lebih baik. Dan yang keempat adalah sistem tanya jawab, yang berfungsi untuk memberikan jawaban yang relevan dan akurat atas pertanyaan pengguna berdasarkan pengolahan kata yang efisien.
Oke, lanjut. Yang kelima adalah tantangan dan peluang. Tantangannya adalah pemahaman konteks, bahasa slang, dan kesalahan penulisan. Peluangnya adalah peningkatan efektivitas komunikasi dan pengalaman pengguna. Dan yang keenam adalah masa depan pengolahan kata. Masa depan pengolahan kata yang pertama adalah pada bidang kecerdasan buatan, menerapkan teknologi AI dalam pemrosesan kata untuk mencapai pemahaman bahasa yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah pada bidang pengolahan bahasa alami, memungkinkan interaksi manusia yang lebih alami dengan perangkat teknologi. Kemudian yang terakhir adalah penerapan multibahasa, mengembangkan sistem yang lebih mampu memahami dan mengolah beberapa bahasa secara bersamaan. Kesimpulan pemaparan saya pada proses pengolahan kata pada teknologi informasi ini adalah pengolahan kata dalam teknologi informasi memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, dari pencarian informasi hingga interaksi manusia dengan mesin. Kemajuan dalam teknologi pengolahan kata terus memberikan peluang dan tantangan baru untuk eksplorasi lebih lanjut dan pengembangan yang lebih canggih di masa depan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta penjelasan yang mungkin terdapat kekeliruan di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.